Nah, sekarang kita lihat Yohanes 7 ayat 10 sampai 23. Ya, kita cepat lihat ini ya, quickly-nya, lapisan satunya. Kemarin sampai ayat 9 kan ini tentang Yesus. Ya, dipertanyakan kan oleh saudara-saudaranya kenapa dia tidak pergi ke hari raya ke Yerusalem gitu ya. Nah, kemudian di ayat 10 coba kita baca LAI-nya dulu ya, ayat 10 sampai 23. Coba baca satu orang. Ya, coba baca Winda. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, dia pun pergi juga ke situ, dan terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, kenapa terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari diri yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaran itu. Ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, kebenaran dan tidak ada kebenaran lain. Sang Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jika seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat." Oke. Ya, sampai situ dulu ya. Ayat 10 sampai 23, jadi ini scene-nya sudah berubah. Ya, coba kita lihat overview-nya dulu. Baca, Dinda. Begitu kita memahami pentingnya hari raya Tabernakel, kita dapat melihat bagaimana Yesus menggenapi perayaan di Yerusalem. Dia pergi secara rahasia agar tidak mengungkapkan keilahiannya dan menunjukkan kepada ini mana sih? Terus? Bagaimana menghadapi para penganiaya kita. Sementara beberapa mengakui kebaikannya, yang lain mengira dia berusaha merayu orang-orang. Tetapi bahkan jika tuduhan seperti itu benar, dia berusaha menarik mereka dari kejahatan menjadi kebaikan. Sesuatu yang patut ditiru. Ada dua alasan mengapa Yesus tidak menemani saudara-saudaranya ke Yerusalem, tetapi berangkat sendiri. Pertama, tujuannya pergi ke Yerusalem adalah untuk mengajar orang banyak, bukan untuk merayakan hari raya Yahudi, dan karena itu dia tidak ingin menemani mereka yang sedang berada dalam suasana perayaan dan riuh rendah. Selain itu, karena orang-orang Yahudi sedang mendidih amarahnya terhadapnya, Tuhan menunggu sampai hari raya telah berlalu. Ketika atau kemungkinan besar kemarahan mereka telah mereda, dia pergi secara diam-diam untuk menegaskan kodrat kemanusiaannya. Oke. Jadi kamu lihat di ayat 10 ya. Kita lihat di ayat 10. Coba baca Yunaninya.
hos de anebesan, ya kan? Hoi adelphoi auto esten eor ten. Oke? Tote kai autos anebe u faneros alas hos en crypto. Ya. Kalau yang buka by box-nya di situ. Nah, di situ ada kata encrypto. Diterjemahkan secara diam-diam atau tersembunyi gitu ya, in private. Kalau RSV dikatakan apa? After his brother had gone to the feast, he went up, maksudnya dia juga pergi ke Yerusalem, ya, not publicly but in private, secara diam, ya. Nanti tetap nanti dalam exegesis kamu terjemahkan secara literal aja, ya, sesuai apa diagramnya, ya, misalnya ini gitu. Oke. Nah, jadi itu tetapi dia ANP naik, ya, apa, naik atau dia berangkat, ya kan, terus host adelphoi auto, ya, setelah saudara-saudaranya juga pergi ke pesta itu, ya kan. Nah, jadi ada host itu maksudnya ini keterangan waktunya, ya. Mereka pergi dulu, saudara-saudaranya, baru Yesus diam-diam pergi. Itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian kamu lihat di sini, kalau kita ada terjemahkan misalnya kayak RSV itu kan udah bagus, ya. Atau kamu bisa terjemahkan secara literalnya, tetapi setelah saudara-saudaranya pergi ke pesta itu, kemudian dia juga pergi. Ya kan? Nah, yang menariknya adalah di sini ada dua kata di sini, ya. Tidak secara phaneros, tidak secara terbuka, tetapi encrypto, tetapi secara diam-diam. Nah, apa arti kata, apa maksud ayat ini kan gitu. Nah, berarti kamu harus masuk ke second layer-nya. Second layer-nya misalnya apa kata Theophila? Ada dua tujuan di sini. Ya, ada tadi kalau konteksnya ini kan sebetulnya Agustinus ini, ya, maksudnya ini salah. Agustinus ini Yesus menggenapi pra ini secara diam-diam, ya. Dia maksudnya pergi secara rahasia, kata Chrysostom tidak mau mengungkapkan keilahiannya. Itulah maksudnya diam-diam. Oke. Menunjukkan kepada kita bagaimana dia bisa menghadapi para penganiaya. Nah, itu juga strategi strategi Yesus. Nah, itu menurut Chrysostom. Apa lagi kalau menurut Agustinus? Ya, dia berusaha menarik mereka dari kejahatan menjadi kebaikan, gitu, ya. Nah, kalau Theophilak apa? Ada dua alasan ini. Kenapa Yesus berangkat sendiri atau secara diam? Pertama apa? Iya, tujuannya adalah untuk mengajar orang banyak, bukan untuk merayakan hari raya Yahudi. Ya, karena dia tidak ingin menemani mereka yang sedang berada dalam suasana perayaan dan riuh rendah. Yang kedua apa? Selain itu di sini dikatakan orang-orang Yahudi kan sedang marah sama dia, kan? Gitu. Jadi strategi pertama, ya, sama seperti kayak Chrysostom itu, gimana ini cara menghadapi para penganiaya, ya. Jadi tidak memancing mereka, tidak memprovokasi mereka lebih lanjut. Yang kedua, dia pergi secara diam-diam untuk menegaskan apa? Kodrat kemanusiaannya. Ya. Ini kayak minggu lalu juga kita udah jelasin, ya. Dia menampakkan diri, jika dia menampakkan diri secara terbuka, orang-orang Yahudi dalam kemarahan mereka akan berusaha membunuhnya. Ya. Nah, hal ini tidak mungkin diizinkan oleh Tuhan karena waktunya belum tiba untuk penderitaan. Tapi kalaupun dia tampil
Kan waktunya belum dibunuh nih. Ya kan? Maka pasti Tuhan bisa nggak meloloskan diri? Bisa. Secara ajaib tiba-tiba dia hilang, bisa nggak? Bisa. Nah, itu justru membuat orang nanti banyak orang meragukan kemanusiaan dia. Nah, sehingga dia pergi diam-diam itu memang menegaskan ya dia adalah juga manusia. Ya, misalnya kalau dia dipukul ya dia bisa terbunuh karena dia juga adalah manusia. Nah, makanya kalau dia lolos secara ajaib dari tengah-tengah mereka, maka akan tampak bahwa dia bukan benar-benar manusia, tetapi hanya bayangan atau pseudo atau bayangan yang menyerupai manusia atau manusia jadi-jadian gitu. Ya. Tapi itu bukan ya. Sehingga dia pergi diam-diam ke Yerusalem, dia bertindak seperti seorang manusia dan menyembunyikan keilahiannya. Ini menurut Theophila. Oke. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-11 dan 12. Coba baca pasrah 11 dan 12. 11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang tentang dia karena takut terhadap orang-orang itu. Iya, sehingga kayak timbul gosip di situ. Ya, nah ayat 11 kalau kita lihat Yunaninya, Pak baca. Hoi un Yudayo, ya. Oke, ayat 12 atau kita lihat dulu ini ya. Di situ dikatakan Yudaios itu artinya orang-orang Yahudi ya. Exetun mencari dia, ya kan? Exetun autun mencari dia. Oke? Lalu di NTS EORT. EORT itu artinya di pesta ya. EORT itu pesta, di pesta itu. Baru dan berkata nih Elegon, pu estin ekenos, di mana orang itu? Ya kan? Atau di mana dia? Lalu ayat 12 di sini dikatakan kai, coba baca gogumos. Iya. Oke. Nah, di sini gogusmos peri autu autu te polus entois oklois ya. Nah, maksudnya ada banyak gosip mutering ya, bisikan lah gitu ya. Bukan ya kita biasanya kita biasanya kalau bahasa sekarang bilangnya gosip gitu ya. Nah, tapi ada banyak complaining atau bisikan-bisikan tentang dia. Ini namanya nih Gogus Mos ya. Gogus Mos. Mungkin dari kata ini ya, gosip timbulnya dari bahasa Yunani juga ya. Gogus Mos peri autu and polus entes of noise. Jadi di antara orang banyak itu terdengar atau ada banyak bisikan-bisikan tentang dia di antara orang-orang banyak. Ya, hoi men elegon hoti agastos etin. Ya, lalu ada beberapa orang yang berkata bahwa hoti agastos etin, bahwa agathos etin dia orang baik. Agathos itu baik ya. Etin dia adalah orang baik. Alloy, tetapi alloy elegon, tetapi ada juga orang-orang ya. Jadi pertama ada orang-orang, sebagian orang berkata dia orang baik, tapi ada orang-orang lain berkata apa?
Tidak. Ala planaton erkon. Tidak. Dia menyesatkan, ya, apa? Dia menyesatkan, ya, menipu misalnya gitu. Non oklon itu rakyat atau massa, orang banyak. Oke, itu ayat 12 ya. Ayat 13. Coba baca Udeis. Tetapi Udeis itu apa? Tidak ada seorang pun, ya. Tidak ada seorang pun mentoi gitu ya. Bagaimanapun tidak ada seorang pun paresia apa? Berani berkata, ya, peri autu tentang dia, diaton phobon, karena takut, ya. Oke, tidak ada seorang pun yang berani berkata tentang dia karena takut, takut terhadap Yudayon, orang-orang Yahudi. Oke, sampai di situ. Nah, kalau kita lihat teksnya kan ada berapa konten yang kalian bisa buat. Misalnya di sini ayat 11 ya, 1. Lalu di sini kalau ayat 11 para pemuka Yahudi, ya kan, mencari dan berkata di mana dia. Lalu di sini ada yang berbisik, ada banyak bisikan, lalu ada yang berkata dia orang baik, oh enggak, dia menyesatkan rakyat. Lalu yang ke-13, lalu ada lagi orang yang tidak berani berkata apa-apa tentang dia. Jadi ada 3 kelompok orang ini, right? Ya, ada yang mengatakan dia baik, ada yang menyesatkan, ada yang takut, abstain lah di sini. Oke. Nah, apa kata ini ya para fathers tentang hal ini? Nah, coba kita baca ini, Chrysostom ini. Orang-orang biasa di antara orang banyak itu sehat dalam penilaian mereka, ya kan? Ada yang mengatakan dia orang baik, melihat kebaikan Kristus. Ya karena Yesus sudah banyak menyembuhkan orang sakit misalnya, ya. Dia memberi makan 5.000 orang dan sebagainya, dia mengajar dengan semangat gitu. Tapi ada lagi yang menilai dia sebagai penipu. Ya. Nah, alih-alih memimpin orang-orang mereka untuk mengikuti perintah Tuhan, para orang Yahudi ini, ya, jadi para pemimpin Yahudi ini tadi di ayat yang ke-11 ya, para pemuka Yahudi atau pemimpin Yahudi ini menyesatkan mereka dalam menentang Kristus, ya, dan dengan demikian memikul tanggung jawab yang besar. Bahkan sampai sekarang ya, itu kalau di Yerusalem, di mana itu di Israel itu ya, mereka melihat salib itu mana mereka ludah gitu ya. Khususnya aliran-aliran Yahudi yang ultra ortodoks ya, yang sangat-sangat ekstrim, itu sampai benci banget dengan Yesus. Tapi kalau Yahudi yang udah sekuler ya mereka mah fine-fine aja gitu. Urusanmu, urusan gua gitu ya. Tapi kalau yang ultra ortodoks itu mereka kalau lihat salib mereka ludah gitu. Karena ya itu salib itu menyesatkan. Jangan dipercaya. Ya, mereka menentang Kristus. Nah, kata kiri mereka memikul tanggung jawab yang besar. Oke? Nah, Chrysostom lagi dia mengatakan apa? Yesus mampu mendapatkan kekaguman mereka meskipun mereka bertanya-tanya di mana dia menerima ajarannya tanpa pengakuan asal-usul ilahinya. Jadi tetap kata Chrysostom, Yesus jadi public figure di situ ya kan, jadi bahan gosip, tak dapat kekaguman gitu. Nah sekarang kita lihat Teofilak ya, baca pasrah. Kebencian orang-orang Yahudi terhadap Kristus sudah demikian memecah
sehingga bahkan namanya pun menjadi signifikan bagi mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka bertanya, di manakah dia? Bukannya di manakah Yesus? Mereka begitu haus darah sehingga mereka ingin membunuhnya. Bahkan ketika sedang merayakan perayaan. Inilah yang dimaksud dengan mereka membunuh dia. Oke, jadi kalau ada pertanyaan itu, di manakah dia? Itu artinya apa? Pemuka Yahudi ini cari dia nih. Lalu berkata ya, cari dia di tengah pesta tabernakel itu, lalu tanya ini, di mana Yesus? Nah, apa maksudnya ini? Hah? Para pemuka Yahudi ini begitu haus darah, kata Theophilus. Artinya apa? Mau memburu dan membunuh Yesus, walaupun masih merayakan atau di tengah-tengah perayaan rohani, ya kan? Nah, itu manusia itu begitu, ya. Di tengah ibadah ya manusia bisa aja memikirkan hal-hal yang jahat, benar nggak? Ya, di manakah dia? Maksudnya mau membunuh dia, ya. Oke, coba baca lagi. Begitulah penghormatan mereka terhadap hari raya. Begitulah perbuatan kesalehan mereka. Ada banyak keributan di antara orang-orang mengenai dia, karena ada perbedaan pendapat yang diungkapkan. Para pemimpin orang Yahudi bersikeras yang menipu orang banyak, sementara orang banyak terbisik dia adalah orang. Nah, jadi di antara kerumunan orang itu, kata Theophilus, ada apa? Ada perbedaan pandangan tentang dia. Ya memang Yesus ini tokoh yang sangat kontroversial ya. Gitu. Terus ini terbukti dari perkataan sang pemimpin. Tidak ada orang yang berbicara secara terbuka tentang dia karena takut kepada orang-orang itu. Jelaslah bahwa orang banyaklah yang tidak berani berbicara secara terbuka tentang Yesus karena takut kepada para penguasa Yahudi. Kata-katanya menyesatkan orang banyak. Dalam bukti tambahan bahwa yang memfitnahnya adalah para penguasa. Seandainya kata-kata ini diungkapkan oleh orang banyak, mereka akan berkata, dia menyesatkan kami. Perhatikan bahwa seperti biasa para penguasa yang menipu dan berita yang begitu. Tapi orang-orang itu bukannya sama sekali tidak percaya. Mereka